Suasana berbuka puasa di Indonesia memberikan kesan mendalam bagi warga Malaysia yang sedang berkunjung. Mereka merasakan pengalaman yang benar-benar berbeda dibandingkan dengan suasana Ramadan di negara mereka. Tuan-tuan, dalam jam hampir 12 malam di Pekanbaru ni, kita dapati Quran masih lagi berkumandang di surau-surau dan di masjid-masjid. Tadarus bacaan. Kalau tempat kita kan, ramai je yang nak hantar surat layang. Begitu memasuki bulan suci ini, atmosfer di Indonesia berubah secara drastis, dipenuhi semangat dan kebersamaan yang luar biasa. Salah satu hal yang membuat mereka terkejut adalah kegiatan membangunkan sahur. Di Indonesia, banyak kelompok masyarakat, terutama anak-anak muda, yang berkeliling kampung dengan bedug, kentongan, atau pengeras suara untuk membangunkan warga agar bersantap sahur. Korang dengar tak bunyi tu? It's 2 AM guys. Walaupun Rena pindah seberang je, tapi memang ada beberapa benda yang memang you culture shock tau. Ini antaranya. Lepas tu kita ada lagu dangdut sahur. Later baru Rena dapat tahu yang ini satu tradisi namanya ngarak bedung. Dia macam berarak kat Malaysia, but purpose dia adalah untuk bangunkan you punya neighborhood untuk sahur. Dan yang main bedung ni ataupun drums ni adalah the neighborhood kids. And budak-budak ni memang look forward. You guys dengar tu mercun. Kadang-kadang diorang akan bakar mercun juga untuk bangunkan orang. And these kids look forward to this. And orang-orang kat kampung ataupun kawasan kat sini pun look forward to it sebab meriah. Ada feeling-feeling puasa, raya macam tu. Lepas tu surau and masjid dekat sini, diorang akan benarkan budak-budak ni guna diorang punya speakerphone juga untuk jerit like sahur, sahur. And it's a unique experience for me sebab kalau kat Malaysia, you tak boleh buat macam ni. I rasa orang akan telefon polis. And walaupun I terfikir, kenapa pukul 2? Kenapa tak pukul 3 ke, 3.30 ke? 1 hour untuk sahur macam reasonable kan? Unless dia nak bangunkan mak-mak juga so that diorang sempat masak. I don't know. You guys can tell me in the comments kenapa benda tu kena start pukul 2. But overall, it doesn't bother me. It's kind of fun. Baru-baru timbul pula budaya seberang yang duk bising-bising untuk kejut kejiranan bangun sahur. Ini semua tradisi yang patut dihentikan. Perbuatan tersebut mungkar dan bercanggah dengan syariat Islam yang menuntut kita semua untuk menghormati hak jiran tetangga. Tak semua kejiranan yang perlu bangun sahur. Ada yang uzur, ada keluarga yang memiliki anak-anak yang kecil, ada yang bukan Muslim, ada yang nak uruskan waktu bangunnya sendiri, dan ada yang sedang solat malam untuk mencari ketenangan. Waktu tersebut adalah waktu istighfar, bukan waktu memekik, melolong atau memukul gendang. Kalau masjid pun dilarang untuk menggunakan speaker luas selain azan demi menghormati hak-hak tersebut, apatah lagi perbuatan seperti ini yang tiada kena-mengena dengan Islam. Zaman sekarang zaman telefon bimbit, semua orang pandailah nak set alam bangun sendiri. Tradisi ini hampir tidak pernah mereka temui di Malaysia, di mana aturan lebih ketat dan aktivitas semacam ini dibatasi. Di malam hari, suasana semakin terasa religius dengan banyaknya kegiatan di masjid-masjid. Bacaan Al-Quran berkumandang dari berbagai penjuru, menciptakan nuansa spiritual yang mendalam. Bagi warga Malaysia, ini adalah pengalaman yang mengharukan, mengingat di negara mereka, kegiatan semacam ini lebih terbatas karena peraturan yang membatasi penggunaan pengeras suara di masjid. Tak hanya warga Malaysia, banyak warga asing dari berbagai negara juga mengalami hal serupa. Mereka merasakan betapa kuatnya energi Ramadan di Indonesia. Setiap orang terlihat antusias dalam menjalankan ibadah. Dan ini menciptakan semacam aura kebersamaan yang sulit ditemukan di tempat lain. Momen berbuka puasa menjadi salah satu hal yang paling berkesan. Di banyak tempat, seperti masjid, lapangan, hingga tepi jalan, tersedia hidangan berbuka yang dapat dinikmati oleh siapa saja. Tidak ada perbedaan status sosial, ras, atau kebangsaan. Semua orang duduk bersama,
menikmati hidangan sederhana dengan penuh rasa syukur. Hal yang lebih mengagumkan adalah banyaknya warga non-Muslim yang ikut berbuka puasa bersama. Mereka tidak merasa canggung atau terpinggirkan. Justru, mereka disambut dengan tangan terbuka dan diajak berbagi kebersamaan dalam suasana yang penuh kehangatan. Di banyak kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya, ada pemandangan unik saat menjelang berbuka. Banyak relawan yang berdiri di persimpangan jalan membagikan takjil gratis kepada para pengendara dan pejalan kaki. Hal ini menjadi pemandangan yang mengharukan bagi warga asing yang terbiasa dengan suasana individualistis di negara asal mereka. Bagi warga Malaysia yang berkunjung, perbedaan ini begitu mencolok. Di Malaysia, berbuka puasa biasanya lebih terorganisir dan terpusat di rumah atau restoran. Jarang ditemukan fenomena berbagi takjil di jalanan seperti yang terjadi di Indonesia. Hal ini membuat mereka semakin mengagumi semangat berbagi yang begitu nyata di masyarakat Indonesia. Tradisi ngabuburit juga menjadi pengalaman baru bagi mereka. Sebelum waktu berbuka, masyarakat Indonesia sering menghabiskan waktu dengan berbagai aktivitas, seperti jalan-jalan, berburu takjil, atau sekadar berkumpul bersama teman dan keluarga. Kegiatan ini memberikan nuansa yang lebih santai dan penuh kebersamaan. Saat malam tiba, suasana semakin meriah dengan pelaksanaan tarawih di masjid-masjid. Tidak hanya sekadar ibadah, tarawih di Indonesia juga menjadi ajang silaturahmi. Setelah salat, banyak orang berkumpul untuk sekadar berbincang atau menikmati hidangan ringan bersama. Warga Malaysia yang terbiasa dengan suasana yang lebih sepi di malam hari merasa sangat kagum dengan semangat umat Islam di Indonesia dalam menjalankan ibadah Ramadan. Masjid-masjid di Indonesia tetap ramai hingga larut malam, tidak hanya karena ibadah, tetapi juga karena berbagai kegiatan keagamaan yang terus berlangsung. Bahkan, di beberapa daerah, ada tradisi unik seperti obor Ramadan dan festival lampion. Anak-anak berkeliling kampung membawa obor atau lampion, menambah suasana meriah yang sulit ditemukan di negara lain. Kemeriahan ini membuat warga asing semakin jatuh cinta dengan suasana Ramadan di Indonesia. Salah satu hal yang paling mereka nikmati adalah kekayaan kuliner saat berbuka. Aneka hidangan khas seperti kolak, es buah, dan gorengan menjadi favorit mereka. Selain itu, hidangan tradisional seperti opor ayam, sate padang, dan nasi uduk juga memberikan pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Di beberapa daerah seperti Yogyakarta dan Solo, ada tradisi membagikan hidangan khas kepada siapa saja yang melewati masjid atau tempat umum. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya nilai gotong royong dan berbagi dalam budaya Indonesia. Selain itu, suasana Ramadan di Indonesia juga terasa sangat inklusif. Banyak acara amal digelar, di mana masyarakat bersama-sama menggalang dana untuk membantu mereka yang membutuhkan. Warga asing yang menyaksikan hal ini merasa tersentuh dengan semangat solidaritas yang begitu tinggi. Beberapa warga Malaysia bahkan mengungkapkan bahwa mereka ingin kembali ke Indonesia saat Ramadan berikutnya karena pengalaman spiritual dan sosial yang mereka dapatkan begitu berharga. Mereka merasa bahwa di Indonesia, Ramadan tidak hanya sekadar bulan ibadah, tetapi juga bulan kebersamaan dan kasih sayang. Ramadan di Indonesia bukan hanya tentang menjalankan ibadah secara individu, tetapi juga tentang membangun hubungan sosial yang lebih erat. Semangat gotong royong, berbagi, dan menghormati satu sama lain menjadi nilai utama yang sangat kental terasa. Bagi warga asing yang tinggal di Indonesia dalam waktu lama, pengalaman ini bahkan mengubah cara pandang mereka terhadap Ramadan. Mereka menyadari bahwa lebih dari sekadar menahan lapar dan haus, Ramadan adalah tentang menumbuhkan empati, saling berbagi, dan memperkuat hubungan antar sesama. Di akhir bulan Ramadan, suasana semakin terasa spesial dengan persiapan menyambut Idul Fitri. Warga berbondong-bondong mudik ke kampung halaman, membawa semangat kebersamaan hingga ke sanak keluarga mereka. Ini menjadi momen yang semakin memperkaya pengalaman warga asing yang menyaksikannya. Pada akhirnya, Ramadan di Indonesia memberikan pengalaman yang tidak terlupakan bagi siapa saja yang merasakannya. Kemeriahan, kebersamaan, dan semangat berbagi yang tinggi menjadikan bulan suci ini lebih dari sekadar ritual keagamaan,
tetapi juga sebuah perayaan budaya dan kemanusiaan yang luar biasa.